Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah persiapan UTBK 2021 bagian kedua atau bagian akhir. Ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload terlebih dahulu, persiapan UTBK 2021 bagian pertama. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Soal yang pertama, SBMPTN 2015. Sebanyak 50 gram biji yang mengandung Mn dilarutkan dalam asam nitrat pekat berlebihan. Semua ion Mn2 positif diendapkan sebagai MnS. Bila diperoleh 43,5 gram endapan, maka kadar Mn dalam biji tersebut adalah, ini option pilihannya. Kita lihat pembahasannya. MrMNS 87, karena AR-nya sudah diketahui. Yang pertama, menghitung berat Mn dalam endapan MnS. Cara yang pertama, kita lihat rumus kimia MnS. Dalam 1 mol MnS atau dalam setiap 87 gram MnS, ini 1 mol, maka terdapat 55 gram Mn, karena 1 ArMn ini. Yang diminta di dalam soal adalah 43,5 gram MnS itu ada berapa gram Mn? Kita lihat, 87 menjadi 43,5 itu bisa dikalikan dengan setengah. Maka Mn dari 55 juga harus dikalikan setengah. Sehingga ada 27,5 gram Mn. Artinya, setiap dalam 43,5 gram MnS itu terdapat 27,5 gram Mn. Cara yang kedua, berat Mn sama dengan banyaknya Mn kali ArMn dibagi MrMNS kali 43,5 gram. Sama dengan banyaknya Mn1, ArMn 55, MrMNS 87 kali 43,5 gram. 43,5 dibagi 43,5 sama dengan 1. 87 dibagi 43,5 sama dengan 2. Sehingga berat Mn sama dengan 27,5 gram. Lanjut. Menghitung kadar Mn dalam biji menggunakan rumus kadar Mn sama dengan berat Mn dibagi berat biji kali 100%. Kadar Mn sama dengan 27,5 gram dibagi 50 gram kali 100%. Gram dengan gram bisa kita hilangkan. 50 dibagi 50, 1. 100 dibagi 50, 2. Sehingga 27,5 kali 2. Kadar Mn sama dengan 55%. Jawabannya adalah C. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya, SBMPTN 2016. Sebanyak 25 ml larutan 0,1 M CH3COOH Ka sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 dicampur dengan 8 ml larutan 0,05 M NaOH dan diencerkan dengan air hingga volumenya menjadi 100 ml. pH larutan yang terbentuk adalah, option pilihannya ini, kita lihat pembahasannya.
29 ml larutan 0,1 M CH3COOH itu sama dengan 0,1 kali 29 sama dengan 2,9 milimol. 8 ml larutan 0,05 MnAOH sama dengan 0,05 kali 8 sama dengan 0,4 milimol. Dari kedua harga ini kita bandingkan, ternyata M kali V asam lemah itu lebih besar daripada M kali V basa kuat. Artinya, larutan campuran membentuk buffer asam. Kalau itu buffer asam ditambah air, maka pH buffer tetap. Sekarang kita hitung bagaimana menghitung pH buffer asam. Kita gunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Sehingga 1,6 kali 10 pangkat min 5 kali 2,9 min 0,4 dibagi 0,4. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5 kali 2,5 per 0,4. 0,4 dibagi 0,4. 1,6 dibagi 0,4 adalah 4. Sehingga 10 pangkat min 4. Jadi pH-nya min log H positif. Min log kali 10 pangkat min 4. Sehingga pH-nya 4. pH 4 ini merupakan buffer asam. Dengan ditambah air, pH tetap menjadi 4. Karena prinsip cara kerja buffer. Sehingga hati-hati dalam mengerjakan untuk soal berikut jika valensi asam dan basa tidak sama. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal berikutnya SBMPTN 2018. Reaksi berikut 4pH3 menjadi P4 plus 6H2 mengikuti persamaan laju berkurangnya perubahan konsentrasi pH3 per perubahan waktu sama dengan K kali konsentrasi pH3. Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH3 0,1 M. Tetapan laju reaksi tersebut adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya kita lihat. Persamaan reaksi ini, maka dapat kita rumuskan laju reaksinya V sama dengan pengurangan konsentrasi pH3 per detik sama dengan penambahan konsentrasi P4 per detik sama dengan penambahan konsentrasi H2 per detik. Pada soal tertulis pengurangan konsentrasi pH3 per detik sama dengan K kali konsentrasi pH3. Maka berlaku penambahan konsentrasi H2 per detik sama dengan K kali konsentrasi pH3. Sehingga perubahan konsentrasi H2 kita lihat 0,0048 per 2 liter dibagi 1 detik sama dengan K kali 0,1. Sehingga 24 kali 10 pangkat min 4 dibagi 1 sama dengan K kali 10 pangkat min 1. K sama dengan 24 kali 10 pangkat min 3. K sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga jawabannya D. Lanjut. SBMPTN 2018. Rumus struktur dalam bentuk stik produk oksidasi senyawa di atas adalah, ini option pilihannya. Pembahasannya kita lihat. Bentuk stik seperti ini bisa kita tuliskan menjadi rumus struktur yang biasa kita pelajari. Bagian ujung, bagian titik potong, bagian ujung ini berupa CC. Ini gugus fungsional OH. Sehingga ini merupakan alkohol sekunder. Alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan alkanon. Alkohol tersier tidak dapat dioksidasi.
Sehingga alkohol sekunder atau 2-propanol ini dioksidasi menghasilkan 2-propanon. Kalau kita tulis dalam bentuk stick adalah seperti ini. Ini C, ini C, ini C, ini gugus fungsi ditulis. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Soal SBMPTN 2018. Senyawa berikut yang bersifat optis aktif adalah, ini opsi pilihannya. Kita lihat pembahasannya. Optis aktif itu apa cirinya? Ciri optis aktif adalah mempunyai C kiral atau C asimetris, yaitu C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Kita lihat 1-metil sikloheksana ini tidak mempunyai C kiral. Mana atom C-nya? Atom C-nya adalah perpotongan garis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tertutup maka sikloheksana. 1 metil ini. Ya. Jadi tidak ada C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Nah, ambil contoh misalkan C ini mengikat H, ini mengikat H. Nah, gugusnya sama. Sehingga ini tidak optis aktif. Yang kedua, 1-etil siklopentana. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga tidak mempunyai C kiral. Karena salah satu C ini ada H, ada H. C ini juga ada H. Ini mengikat CH2, ini mengikat CH2. Sama. Sehingga bukan optis aktif. Yang ketiga, 2-bromo 2-pentena. Apakah bersifat optis aktif? Nah, ini tidak ada C kiralnya. Ini mengikat 4 gugus, ini berbeda. Nah, tapi 3 ini sama. C ini juga demikian. Ini hanya mengikat 3. C ini mengikat 3. C ini mengikat 4, tapi gugus hanya sama. Ini juga sama. Sehingga bukan optis aktif. Yang keempat adalah 2-hidroksi 2-pentana. Ini 2-hidroksi. Kita lihat. C ini mengikat gugus yang sama, ini hanya sama-sama. Kita lihat C yang nomor 2. Nah, ini gugus pertama. C ini mengikat H, gugus yang kedua. Mengikat gugus yang ketiga. Mengikat gugus yang keempat. Sehingga mengikat 4 gugus yang berbeda. Maka ini adalah C kiral. Maka 2-hidroksi 2-pentana mempunyai C kiral. Sekarang kita lihat yang 3-kloropentana dulu. 3-kloropentana ini juga tidak mempunyai C kiral. Karena C ini mengikat, ini gugusnya sama dengan yang di sebelah ini. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 2-hidroksi 2-pentana. Jawabannya D. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.